Bab 4 patung giok yang sama persis. Orang-orang kaya memandangi Bobby dengan kagum. Bagaimana bisa Bobby mengenal keluarga kaya seperti itu? Jika seorang gadis bisa disukai keluarga kaya, maka itu merupakan hal bagus yang bisa menaikkan derajatnya. Belum lagi hadiah pertunangan yang besar. Bagaimana bisa keluarga yang memberi hadiah pertunangan ini hanya keluarga biasa? Meskipun di kota Neo tidak ada keluarga Wijaya, tapi siapapun tahu keluarga Wijaya ini pasti ada di tempat lain dan punya kekuatan untuk mengendalikan situasi sesuka hatinya. Dengar-dengar ada sebuah keluarga Wijaya yang berkuasa di kota Miracle, tapi tidak tahu apakah keluarga Wijaya ini ada hubungannya dengan keluarga Wijaya yang ada di kota Miracle itu. Sepertinya, kelak harus berhubungan baik dengan keluarga Kusuma. Ini adalah pemikiran semua orang. Semua orang kaya di kota Neo memberi selamat kepadanya. Selamat Presiden Bobby, ini benar-benar harus dirayakan. Bahkan jika mereka punya perasaan iri dan cemburu, mereka juga tidak boleh tunjukkan di wajah mereka. Bobby sedikit panik dan hanya bisa membalas mereka semua dengan senyuman terpaksa. Seseorang yang cemburu atas hal baik itu bertanya, entah putri keluarga Kusuma yang mana yang disukai keluarga Wijaya. Seorang gadis bertubuh molek dan berpenampilan menawan dari keluarga Kusuma berkata, apa masih perlu ditanyakan lagi? Tentu saja aku. Sudah jelas itu aku. Beberapa hari yang lalu aku kenal seorang tuan muda yang baik hati. Kami mengobrol dan mungkin saja dia adalah tuan muda dari keluarga Wijaya. Menemui hal seperti ini beberapa anak perempuan dari keluarga Kusuma tidak bisa mengendalikan diri berinisiatif mengajukan diri. Semakin mendengarnya Angel merasa semakin tidak nyaman. Tapi dia tahu dia tidak berhak dalam topik mereka karena dia sudah menikah. Meskipun bukan suami istri sungguhan, tapi bagaimanapun ada nama suami dan istri. Bagaimana mungkin tuan muda keluarga Wijaya itu tertarik dengan wanita yang telah menikah? Ekspresi Valentino tegang, dia hanya menundukkan kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun. Ekspresi tegang yang belum pernah ada itu bahkan terasa sedingin es. Mereka tidak tahu latar belakang keluarga Wijaya, tapi bagaimana mungkin Valentino tidak tahu? Apa mereka ingin menggunakan cara seperti ini menebus Valentino? Membuat Valentino mau kembali ke keluarga Wijaya. Namun, apa kalian pikir hal seperti ini bisa membuat Valentino kembali? Kalian salah. Bahkan Valentino sudah memikirkan kenapa giok singa yang dia pilih diganti. Itu juga pasti ulah keluarga Wijaya, kan? Jangan bicara lagi. Bobby menegur semua orang, bagaimanapun saat ini ada banyak orang di sini, jadi dia harus lebih berhati-hati. Semuanya, beristirahatlah. Aku akan menangani masalah ini dulu. Setelah itu, Bobby menyapa orang-orang kaya kota Neo ini lagi, mengumpulkan kembali semua keluarga Kusuma ke dalam ruangan. Semua orang datang ke ruangan, mereka berbicara tanpa menyembunyikan apapun. Saat itu, mereka juga mengejek Angel dan Valentino. Astaga, ayah, lihatlah giok singa marmer putih ini bisa menjauhkan bencana, mengusir roh jahat dan menguatkan pernikahan. Benar-benar barang bagus. Robert memuji dan menyentuh giok singa marmer putih itu. Melihat ekspresinya saat ini, dia sepertinya lupa bahwa tadi dia mengatakan bahwa giok singa Valentino adalah binatang buas. Ya, Bobby juga senang untuk sesaat, tetapi kemudian, semua orang menyadari hal yang canggung. Karena giok singa marmer putih ini sama persis dengan yang berikan oleh Valentino. Entah itu dari model, bahan, atau perasaan sentuhan, semuanya sama. Tidak peduli bagaimana cara melihatnya, benda itu terlihat seperti pasangan. Kedua benda itu sama, tapi nilai dari benda itu berbeda hanya karena mereka berasal dari orang yang berbeda. Robert ragu-ragu berkata, giok singa dan yang dari Valentino itu. Apa hubungannya dengan Valentino? Apa kamu berpikir bahwa sampah yang dikirim oleh Valentino itu bisa dibandingkan dengan giok singa marmer putih ini, kan? Robert langsung memotong kata-kata Angel. Entah dari toko pinggir jalan mana Valentino membelinya. Iya, aku membelinya di toko pinggir jalan. Kata Valentino karena terlalu malas untuk menjelaskan. Tak perlu dibicarakan lagi, karena keluarga Wijaya telah mengirim hadiah pertunangan. Pasti masih ada lebih banyak lagi yang akan datang. Bukankah orang itu mengatakan bahwa tuan muda keluarga Wijaya akan datang sendiri? Kita tidak perlu membicarakannya saat ini. Bobby membuat keputusan akhir dengan otoritasnya yang tinggi. Semua orang pun tidak punya pilihan lain. Setelah itu, Angel dan keluarganya bahkan tidak makan. Pergi dengan rasa malu dengan tatapan ejekan dari semua orang. Pada awalnya Angel ingin mengajak Valentino pergi, tetapi ibunya, Mary menarik Angel pergi dan tidak menunggu Valentino. Kejadian ini benar-benar membuat malu keluarga mereka dan menjadi bahan ejekan semua orang. Pada saat itu, ketika Valentino masuk ke keluarga Kusuma sebagai menantu laki-laki. Terus terang saja Valentino seperti dibeli, mana ada hadiah pertunangan. Pada saat itu, Valentino seperti seekor anjing. Dia bahkan tidak bisa memberikan sepeser pun sebagai hadiah pertunangan, apalagi menghabiskan banyak uang seperti keluarga Wijaya hari ini. Semakin Mary memikirkannya, dia semakin merasa sedih, dia semakin cemburu, dan semakin merasa bahwa Valentino hanyalah orang yang tidak berguna. Bahkan jika Angel menikah dengan orang biasa, keluarga orang biasa itu pasti bisa memberikan puluhan juta kawin mas, bukan? Tapi bagaimana dengan Valentino? Dalam 3 tahun terakhir, selain makan dan menunggu untuk mati, apalagi yang bisa dilakukan? Nama marga mereka sama yaitu Wijaya. Tapi kenapa perbedaannya begitu besar? Saat makan malam, Angel, Valentino, Mary dan suaminya, semuanya ada di sana. Mary menunjuk ke arah David dan memarahinya. Apa kamu melihat apa perbedaannya?
Hadiah pertunangan keluarga Wijaya bernilai puluhan miliar, tapi Angel bahkan tidak mendapatkan uang sepeser pun. Kalau bukan karena sikap pengecutmu, bagaimana mungkin kakak mengabaikan keberatan kita dan memaksa Angel menikahi Valentino yang tidak berguna ini? Aku juga benar-benar buta. Aku pikir jika menikah dengan keluarga Kusuma, aku bisa menjadi nenek kaya, tapi siapa yang tahu aku mendapatkan orang tidak berguna sepertimu? Awalnya aku pikir penampilan cantik Angel pasti akan memberiku menantu yang bisa dibanggakan. Siapa yang tahu dia menikah dengan orang tidak berguna? Entah dosa apa yang sudah kulakukan di kehidupanku sebelumnya. Pada akhirnya Mary berteriak karena dia semakin marah. David tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan tidak memiliki keberanian untuk membantah. Karakter mengontrol istrinya yang kuat dapat dilihat dengan jelas. David tahu bahwa dia benar-benar tidak berguna. Dia tidak berani bersikap keras di depan Mary. Valentino juga berhenti makan dan tidak berbicara. Kamu memang sampah. Bicaralah, aku beritahu kamu. Aku akan menyuruh Angel menceraikan Valentino besok. Aku tidak peduli dengan reputasi keluarga Kusuma tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Mary menjadi semakin marah, mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Valentino. David berkata dengan wajah getir. Kakek berkata saat itu bahwa Angel tidak boleh bercerai dengan Valentino apapun alasannya. Valentino, dia. David melirik Valentino di sebelahnya dan tidak melanjutkan kata-katanya. Sebenarnya, David tidak pernah mengatakannya, bahwa saat itu kakek mengatakan sesuatu padanya. Mereka yang kehilangan kekuatannya akan diremehkan dan dikalahkan. Selama menemukan kesempatan tertentu, dia akan menonjol dan mencapai tujuannya. Tidak peduli seberapa bodohnya David, dia tahu bahwa kakek sedang berbicara tentang Valentino. David langsung memiliki harapan pada saat itu. Namun dia telah menunggu selama 3 tahun. Dia tidak menemukan kesempatan Valentino. Dia juga tidak melihat momen ketika Valentino mencapai tujuannya. Apa kamu masih ingin menggunakan alasan yang sama untuk memberitahuku bahwa dia orang yang berbakat? Berbakat? Omong kosong? Hanya dengan Valentino yang lebih tidak berguna darimu, kamu mengatakan padaku dia orang yang berbakat. Aku melihatnya sebagai pembawa sial, tidak hanya membawa kesialan kepada keluarganya sendiri, dia bahkan membawa bencana ke rumah kita. Aku tidak menganggap dia menghancurkan keluarga kita, tetapi dia menghancurkan hidup Angel karena menempel dengan Angel seperti hama. Apa kamu tidak merasa kasihan pada putrimu? Aku merasa kasihan pada putriku. Aku beritahu kamu, David, kalau kamu tidak mengizinkan Angel menceraikan Valentino besok, maka kita berdua yang akan bercerai. Mary tidak bisa menahan diri untuk menampilkan sifat aslinya. Dia langsung duduk di tanah dan mulai menangis terseduh-seduh. Bab 5 Surat Cerai. Wajah David terlihat masam, mana mungkin dia tidak kasihan pada putrinya. Perusahaan keluarga Kusuma sangat besar, tapi keluarga David adalah keluarga yang paling tidak disukai orang-orang. Alasannya karena selama ini Tuan Besar Kusuma lebih mempercayai David, sehingga membuat semua orang cemburu padanya. Di sisi lain, Tuan Besar Kusuma malah tiba-tiba sakit dan meninggal dunia sebelum membuat surat wasiat. Akibatnya, ayahnya Robert, Bobby sebagai putra sulung tentu saja mengambil alih seluruh perusahaan keluarga Kusuma. Orang yang awalnya tidak memiliki harapan untuk menjadi kepala keluarga tiba-tiba menjadi pemegang kuasa terbesar di keluarga Kusuma. Dia tentu saja mulai menghancurkan keluarga David. Mereka memang tidak berani mengusir keluarga David secara langsung, tapi mereka menyerahkan seluruh pekerjaan yang melelahkan di perusahaan kepada Angel. Selain itu, suaminya Angel juga sangat tidak berguna, jadi tidak ada orang yang dapat membela keluarga David, dan secara alami mereka menjadi bahan tertawaan seluruh keluarga Kusuma. Kalau saja Valentino memiliki latar belakang yang hebat, Bobby dan yang lainnya juga tidak berani melakukan hal ini. Oleh karena itu, Valentino benar-benar mencakup alasan yang sangat besar. Akan tetapi, David tidak dapat mengatakan apapun tentang masalah perceraian. Alasan pertama adalah dia merupakan anak yang sangat berbakti, jadi dia tidak mungkin membantah ucapan Tuan Besar Kusuma. Kedua, di kota Neo, keluarga Kusuma termasuk sebagai keluarga kaya raya. Jadi mereka mana mungkin menikah dan bercerai dengan sesuka hati. Meskipun Bobby dan yang lainnya sangat merendahkan Valentino, mereka juga tidak akan membiarkan keluarga Kusuma kembali dipermalukan karena mereka. Pernikahan 3 tahun yang lalu sudah cukup membuat malu di kota Neo. Setelah beberapa tahun berlalu, hal ini sudah hampir dilupakan oleh semua orang. Kalau mereka bercerai, pasti akan menjadi lelucon yang lebih besar lagi. Setelah mendengar percakapan mereka berdua, Angel pun menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Valentino juga mendesah dalam hati. Ibu, kalian tidak perlu bertengkar lagi, aku dan Angel akan bercerai. Suara teriakan Mary segera berhenti, David juga segera membuka mata dengan besar untuk menatap Valentino. Bahkan Angel juga mengangkat kepalanya. Hanya saja, tatapan mata Angel terlihat sangat rumit. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu serius? Mary segera berdiri sambil menatap Valentino dengan senang. Karena aku sudah mempermalukan keluarga Kusuma, juga membuat Angel menderita, maka aku akan pergi. Kata Valentino dengan pelan. Baik. Mendengar ucapan itu, Mary sangat senang. Dia segera memalingkan tubuh dan pergi mengambil sebuah berkas dari kamar. Kemudian segera melemparkannya di atas meja. 2 kata surat perceraian itu terlihat sangat menusuk mata. Tanda tangan. Tanda tangan sekarang juga. Mary sudah mempersiapkannya dari awal. Valentino menarik napas dalam-dalam dan bersiap-siap untuk menandatanganinya. Walaupun dia pergi hari ini, dia juga tidak akan pergi selamanya. Angel adalah orang yang dia sukai. Setelah dia kembali lagi,
dia pasti akan membuat Angel menikmati seluruh kejayaan. Aku tidak ingin bercerai. Saat ini, suara Angel terdengar dan membuat gerakan Valentino tiba-tiba berhenti. Nada bicaranya sangat tenang, tapi makna di dalam ucapannya sangat tegas. Angel, apakah kamu sudah gila? Dengan wajah cantikmu, meski menikah lagi juga masih ada banyak pria muda yang sedang menunggu untuk kamu pilih. Kenapa kamu ingin menghabiskan waktumu dengan orang yang tidak berguna? Ucap Mary dengan wajah heran. Mary sama sekali tidak menyangka dirinya yang terus berusaha untuk mengubah pemikiran David dan sekarang sudah membuat Valentino hampir menandatangani surat. Tapi, Angel sendiri yang tidak bersedia untuk bercerai. Tidak, meskipun selama 3 tahun ini Valentino tidak memiliki prestasi apapun, juga tidak melakukan hal besar. Dia juga sudah banyak berkontribusi, bahkan dia sendiri yang melakukan seluruh pekerjaan di rumah ini. Saat kita sedang tidur, dia sudah bangun untuk membuat sarapan. Ketika kamu pergi bermain mahjong, dia sedang mencuci pakaian dan mengepel lantai. Dari beberapa hal ini, apa yang tidak dia lakukan? Dia memang tidak berkemampuan, tapi selama 3 tahun ini, dia tidak pernah membiarkanku kelaparan. Meski aku lembur sampai jam 12 malam, dia juga akan mengantarkan makanan untukku. Aku memang memandangnya rendah karena tidak berguna, tapi aku tidak membencinya. Selain itu, paman tertua juga tidak akan membiarkan kami bercerai. Harga diri keluarga Kusuma jauh lebih penting dari keluarga kita. Seiring dengan ucapan Angel, seluruh ruangan menjadi hening. Tangan Valentino yang sedang menggenggam pena sedikit gemetaran. Dadanya juga berdebar kuat beberapa kali. Bahkan menghadapi orang-orang keluarga Wijaya, dia juga tidak pernah begitu bersemangat, tapi saat ini dia tidak dapat mengontrol perasaannya. Valentino selalu merasa semua hal yang dia alami dari kecil dan ditambah dengan penderitaan 3 tahun ini sudah membuatnya memahami isi hati orang di dunia dan melatih hatinya menjadi sekeras batu. Namun, ucapan Angel ini benar-benar menyentuh hatinya yang paling dalam. Ternyata di dalam hati Angel, Valentino bukan begitu tidak berguna. Valentino dapat mendengar dari ucapan Angel bahwa wanita ini pasti memiliki perasaan padanya. Tidak peduli berapa besar tapi pasti ada. Angel tidak pernah mengatakan hal seperti ini di hadapannya. Dulu Valentino juga tidak pernah memikirkan apa yang Angel pikirkan tentang dirinya. Bukankah seseorang harus berjuang keras untuk sesuatu yang berharga tanpa memedulikan apapun? Sekarang, Valentino sepertinya sudah menemukan hal yang pantas untuk membuatnya berubah. Valentino, kalau kamu benar-benar mencintai Angel, maka jangan membuang waktunya. Tanda tanganlah. Karena Mary tidak dapat membujuk Angel, jadi dia kembali tertuju pada Valentino. Akan tetapi, kali ini Valentino sama sekali tidak menghiraukan ucapannya. Dia segera memalingkan tubuh dan menyeka air mata Angel dengan pakaiannya. Saat ini, sepasang mata Angel terlihat merah dan berlinang air mata. Dia tampak seperti bunga pel yang tersiram air hujan, sangat membuat orang tidak tega. Angel, asalkan kamu mau, meski yang kamu inginkan adalah bintang di langit, aku pasti akan mengambilnya untukmu. Lalu mengantarkannya ke hadapanmu dengan sepasang tanganku. Meskipun seluruh dunia ini, aku juga bersedia memberikannya padamu. Detik ini, aura Valentino terlihat sangat mendominasi dan sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tidak berguna. Dia terlihat seperti pedang suci yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Di saat pedang suci muncul, dia akan mengejutkan semua orang. Bahkan Mary yang arogan saat ini juga tercengang. Melihat Valentino yang begitu asing, dia tidak tahu harus mengatakan apa. Angel tiba-tiba bertanya, apakah yang kamu katakan ini benar? Angel bahkan tidak sadar kalau dirinya bahkan mempercayai ucapan Valentino saat ini. Mungkin karena saat ini Valentino terlihat sangat mendominasi, begitu mendominasi hingga membuat orang tidak dapat membantah. Semua ini benar. Kamu hanya perlu menganggukkan kepala dan aku akan melakukan segalanya untukmu. Ucap Valentino dengan serius. Baik. Aku tidak menginginkan bintang di langit, juga tidak menginginkan seluruh dunia ini. Aku hanya tidak ingin diremehkan dan ditertawai lagi. Aku ingin membuat semua orang yang meremehkan kita tahu kalau mata mereka sudah buta. Setelah berkata, suara Angel sudah serak. Dia seolah-olah menggunakan seluruh tenaganya untuk meneriaki perkataan ini. Karena seluruh pandangan rendah yang Angel terima karena Valentino selama 3 tahun ini dan ditambah dengan perlakukan hari ini, benar-benar membuat Angel tidak dapat menerima dan sudah hampir meledak. Baik, jawab Valentino dengan singkat, lalu memalingkan tubuh dan pergi. Di belakangnya, Mary dan David sedang saling bertatapan. Sedangkan Angel sedang memeluk kedua tangannya dan jongkok dengan perlahan. Seolah-olah seluruh tenaganya sudah habis terkuras. Di pusat kota Neo, seorang gadis muda seusia Valentino sedang duduk di sisi Valentino dan sedang melihat pemandangan bersamanya. Wanita ini memiliki mata yang cerah dan wajah yang cantik. Dia mengenakan pakaian yang bagus, juga memiliki aura yang luar biasa. Terlihat jelas kalau dia adalah putri dari keluarga kaya. Kak Valentino, apakah kamu akhirnya sudah memutuskan untuk kembali ke keluarga Wijaya? Tanya Caroline dengan nada pelan. Menghadapi Caroline, sikap Valentino tidak sedingin saat menghadapi orang tua di toko ukiran batu giok itu. Bagaimanapun, Caroline adalah salah satu dari beberapa orang di keluarga Wijaya yang dekat dengannya. Apakah keluarga yang menyuruh orang untuk mengubah ukiran batu giok sing itu? Tanya Valentino. Ya. Caroline menganggukkan kepala perlahan dan berkata, keluarga merasa giok singa yang sama persis ditambah dengan maksud yang disyaratkan oleh pemberi hadiah akan membuat mereka teringat dengan Kak Valentino. Valentino tertawa, di mata keluarga Kusuma, dia hanyalah orang tidak berguna.
Meskipun isyarat yang diberikan oleh pemberi hadiah sangat jelas, mereka juga tidak akan percaya kalau Valentino adalah keturunan keluarga Wijaya. Selain itu, selamanya mereka juga tidak akan percaya kalau seorang Valentino yang tidak berguna dapat memberikan mas kawin sebesar 1.990.000.000. Keluarga Wijaya begitu percaya diri, tapi mereka tidak tahu apa yang dialami Valentino selama 3 tahun ini. Caroline lanjut berkata, Kak Valentino, keluarga besar mengatakan asalkan kamu bersedia kembali, maka seluruh penderitaan yang kamu alami tidak akan sia-sia kamu terima. Bab 6 pertunjukan menarik telah dimulai. Orang yang diusir ini malah membuat keluarga Wijaya begitu khawatir. Valentino tersenyum dan nada suaranya terdengar tidak senang. Seolah-olah telah mengerti semua kesadisan di dunia ini, ekspresinya pun bahkan menjadi masam juga. Saking masamnya hingga membuat Caroline merasa takut. Kak Valentino, masalah 3 tahun lalu memang tidak adil bagimu, tapi kamu sebagai satu-satunya pewaris keluarga Wijaya dan hanya kamu yang bisa diwariskan semua kekayaan keluarga Wijaya. Hal ini adalah hal yang diimpikan oleh orang lain. Caroline menatap Valentino dengan sakit hati. Dia juga pernah mencari Valentino dalam waktu yang lama saat Valentino diusir keluar dari keluarga Wijaya. Tapi dia sama sekali tidak mendapatkan kabar Valentino. Benar, bagi mereka ini hanya ketidakadilan dalam 3 tahun ini saja. Tapi aku bagaimana mungkin akan melupakan Valentino? Saat aku kesusahan seperti seekor anjing, kalau bukan karena pertolongan Tuan Besar Kusuma, aku mungkin telah mati kelaparan di luar. Hari ini tidak akan pernah ada juga dan Valentino yang duduk berbicara denganmu di sini. Setelah mendengar perkataan Valentino, Caroline tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. 3 tahun lalu, Valentino meninggalkan keluarga Wijaya tanpa meminta harta apapun, tapi dia bisa hidup hingga saat ini. Memang suatu keajaiban. Karena bagi anak-anak keluarga Wijaya yang manja, ingin mendapatkan makanan juga merupakan hal yang sulit kalau tinggal di luar tanpa satu sen pun. Caroline, orang yang dekat denganku di keluarga Wijaya tidaklah banyak, kamu salah satunya. Sehingga aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Aku harap kamu jangan membela keluarga Wijaya lagi. Aku akan menagih semua utang keluarga Wijaya padaku, bukan mengandalkan sedekah mereka. Kahi! Valentino mencibir. Caroline terdiam beberapa saat. Setelah menenangkan suasana hatinya, dia berkata, Kak Valentino, keluarga Wijaya akan mendirikan sebuah perusahaan di kota Neo dan kamu yang akan bertanggung jawab atas perusahaan itu. Valentino tertawa dan tatapannya terbawa sedikit rasa menarik. Apakah ini adalah ujian dari keluarga terhadapku? Apakah mereka juga masih tidak percaya dengan kemampuanku hingga saat ini? Baiklah, kalau begitu suruh mereka membuka mata mereka dengan lebar untuk melihat baik-baik. Apakah aku, Valentino Wijaya, orang yang diusir dari keluarga memiliki kemampuan itu atau tidak? Oh ya, aku melakukan semua ini bukan karena keluarga Wijaya, tapi demi dia. Demi perkataannya hari ini dan demi kesetiaannya dalam 3 tahun terakhir ini. Selesai mengatakannya, Valentino membalikkan tubuhnya pergi tanpa ragu-ragu. Dia telah menyelesaikan semua masalah yang harus dilakukannya. Pertunjukan menarik juga akan ditayangkan dengan perlahan. Keesokan harinya, kota Neo terjadi kegemparan besar. Seluruh kota Neo menjadi heboh karena masalah itu, seakan-akan dunia bisnis di kota Neo mengalami gempa bumi. Sedangkan penyebab kehebohan itu adalah keluarga Wijaya di kota Miracle akan mendirikan perusahaan properti baru di kota Neo. Keluarga Wijaya di kota Miracle sebagai perusahaan terkemuka dalam dunia bisnis, itu adalah keluarga super kaya, dan setiap gerak-geriknya bisa menentukan kemakmuran atau kegagalan bagi sebuah kota. Mereka mendirikan perusahaan di sini akan membuat perusahaan lain menjadi tertekan, tapi itu merupakan sebuah peluang bagi mereka. Kalau bisa kerja sama dengan perusahaan keluarga Wijaya, maka masa makmurnya bisa dinantikan. 2 hari kemudian, perusahaan cabang keluarga Wijaya didirikan di kota Neo dengan nama Maple Rain Real Estate. Tidak ada orang tahu, keluarga Wijaya sebagai keluarga kuno dan tindakannya yang lebih tradisional. Kenapa menamai perusahaan seperti ini? Ada informasi lebih besar yang menghebohkan seluruh kota Neo saat orang ingin menggali sedikit informasi dari nama ini. Maple Rain Real Estate menghabiskan banyak uang untuk mengambil alih semua pengembangan distrik utara kota Neo, lalu ingin mendirikan kota yang baru. Semua orang merasa sangat terkejut. Mereka telah menduga bahwa tindakan keluarga Wijaya tidak akan kecil, tapi tidak menyangka akan begitu besar. Mendirikan daerah perkotaan sendirian. Apa yang ingin dilakukan keluarga Wijaya? Apakah ingin menjadi penguasa dalam sebuah kota? Pada saat itu, bukankah penanggung jawab Maple Rain Real Estate akan menjadi tiran baru di kawasan kota baru, seperti seorang kaisar? Jangan mengatakan hal ini dulu, karena masalah ini masih terlalu jauh bagi mereka. Berapa banyak bahan pembangunan, tenaga kerja dan sumber daya material yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah kawasan perkotaan? Seberapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan dalam hal ini? Seketika, seluruh kota Neo menjadi heboh dan ambang pintu Maple Rain Real Estate juga hampir diinjak rusak oleh orang-orang. Para pengusaha itu berkumpul di depan Maple Rain Real Estate bagaikan lebah yang mencium aroma manis dan ingin mendapatkan nektar di dalamnya. Termasuk keluarga Kusuma. Keluarga Kusuma juga merupakan perusahaan properti, bahkan mempekerjakan sekelompok pekerja konstruksi dalam setiap tahun. Kalau bisa mendapatkan sedikit proyek dari Maple Rain Real Estate, maka pasti akan menghasilkan banyak uang. Apa saja yang ada dalam sebuah kota? Sekolah, rumah sakit, perumahan, stadion dan berbagai macam bangunan. Lagi pula, kalau Maple Rain Real Estate ingin mendirikan sebuah kota, maka juga harus membangun kawasan perkotaan baru. Keuntungan di dalamnya benar-benar sangat sulit diprediksi.
Ruang rapat keluarga Kusuma. Banyak anggota keluarga Kusuma yang hadir, termasuk Bobby, Angel, Rubber dan anggota keluarga Wijaya lainnya, tentu saja tidak termasuk Valentino. Orang yang hadir hari ini adalah penanggung jawab dari berbagai departemen di perusahaan keluarga Kusuma dan menantu tidak berguna seperti Valentino tentu saja tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Lagi pula, Bobby sebagai presidir perusahaan keluarga Kusuma juga hanya bisa duduk di posisi samping hari ini. Orang yang duduk di posisi utama adalah seorang wanita tua berambut putih. Semua anggota keluarga Kusuma tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dengan tindakan keluarga Wijaya yang terlalu besar ini, bahkan telah mengejutkan Nyonya Besar Kusuma. Nyonya Besar Kusuma biasanya sangat jarang menanyakan masalah perusahaan, tapi keputusan terakhir juga masih ada padanya kalau memiliki masalah yang besar yang perlu diputuskan. Rasa hormat semua orang terhadap Nyonya Besar Kusuma juga sangat tulus. Menurut kalian, apa hubungan keluarga Wijaya di kota Miracle dengan keluarga Wijaya yang mengantarkan mahar kemarin itu? Nyonya Besar Kusuma tampak tua, tapi kenyataannya matanya selalu memancarkan kelihayannya. Nenek, menurutku mereka berasal dari keluarga Wijaya yang sama. Orang yang mengantar mahar kemari pasti keluarga Wijaya dari kota Miracle. Robert segera menjawab dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Nyonya Besar Kusuma menganggukkan kepala dengan puas. Ini adalah jawaban yang paling ingin didengarnya. Nyonya Besar Kusuma lebih ingin melihat langsung keuntungan di depan matanya daripada keluarga misterius yang dimaksud. Keluarga Wijaya di kota Miracle adalah keuntungan di depan mata yang bisa membuatnya puas. Kenapa kita tidak meraih peluang di depan ini dan pergi berdiskusi dengan Maple Rain Real Estate terlebih dahulu jika memiliki hubungan di dalamnya? Nyonya Besar Kusuma merasa sedikit bingung. Semua orang pun merasa canggung begitu perkataan ini dilontarkan, termasuk Bobby. Mereka bagaimana mungkin tidak ingin pergi mencari Maple Rain Real Estate, karena jika bisa memiliki hubungan dengan Maple Rain Real Estate, maka itu pasti merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Tidak hanya anggota keluarga Wijaya yang diutus oleh perusahaan untuk pergi bernegosiasi, bahkan tidak tahu seberapa banyak anggota keluarga Kusuma lainnya yang pergi mencari Maple Rain Real Estate secara pribadi dengan diam-diam. Terutama para wanita dalam keluarga Kusuma juga mengira dirinya adalah menantu yang dipilih oleh keluarga Wijaya dan berdandan cantik pergi ke Maple Rain Real Estate. Awalnya mereka mengira dirinya akan mendapatkan pelayanan VIP dan akan mendapatkan kerjasama dengan Maple Rain Real Estate dengan mudah. Akan tetapi, mereka bahkan tidak bisa masuk pintu gerbang Maple Rain Real Estate. Semua orang ditolak dan tidak memiliki kesempatan. Namun, Angel tidak pernah pergi, karena ini adalah peluang besar untuk mendapatkan jasa besar. Masalah seperti ini selalu tidak ada hubungannya dengan Angel. Tugas besar sekarang ini malah menjadi tugas yang sulit dan berbahaya baginya.